Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gaspar Mario Kaju, saya biasa dipanggil Giri. Saya adalah mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya Jakarta Angkatan 2018. Nah, saat ini saya sedang menempuh studi perkuliahan saya di semester 6. Oke teman-teman, nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan layanan informasi dengan tema Yakinkah Aku Dengan Keputusan Karirku. Topik dari layanan informasi ini adalah tentang pengambilan keputusan karir. Nah, kira-kira seperti apa sih isi materi dari topik layanan ini? Yuk kita saksikan bersama-sama ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, materi layanan terkait topik pengambilan keputusan karir. Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, kita akan melihat pengertian dari pengambilan keputusan karir. Lalu yang kedua, kita juga akan melihat bersama-sama apa saja ciri-ciri atau karakteristik dari pengambilan keputusan karir. Dan yang terakhir, kita juga akan melihat bersama-sama apa saja aspek-aspek dari pengambilan keputusan karir. Nah, berikut pengertian dari pengambilan keputusan karir. Jadi, pengambilan keputusan karir itu merupakan suatu proses di mana seseorang atau individu mengadakan atau membuat suatu seleksi terhadap beberapa pilihan karirnya dalam merencanakan masa depannya. Jadi misalkan saya ingin jadi seorang dokter, tapi juga pengen jadi seorang guru, terus juga punya keinginan menjadi seorang karyawan. Nah, jadi dari ketiga pilihan ini seseorang tuh menyeleksi kira-kira karir apa yang paling cocok untuk dia. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan dan mengetahui pengertian dari pengambilan keputusan karir, selanjutnya kita akan melihat bersama-sama nih ciri-ciri atau karakteristik dari pengambilan keputusan karir. Ada 5 nih teman-teman. Pertama ada komunikasi, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada sintesis, yang keempat ada penilaian, dan yang kelima ada eksekusi. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas satu persatu nih dari kelima ciri-ciri atau karakteristik pengambilan keputusan karir. Check it out. Oke, yang pertama ada komunikasi. Jadi komunikasi ini artinya individu atau seseorang menyadari bahwa mereka itu perlu membuat keputusan karir berdasarkan pertimbangan ya. Jadi 2 pertimbangan. Pertama dari pikiran dan perasaan mereka sendiri atau dari aspek internal, serta yang kedua itu melalui peristiwa komunikasi dari orang lain. Entah orang lain memberikan dia saran atau masukan dalam kehidupan mereka atau dalam lingkungan sekitar mereka, atau dalam kata lain dari aspek eksternal. Oke, berikutnya ada analisis. Jadi setelah individu melakukan komunikasi, individu atau seseorang ini mencoba untuk mengumpulkan dan memahami semua informasi yang relevan terkait dengan pilihan karirnya tersebut. Oke, yang ketiga ada sintesis. Setelah individu melakukan komunikasi, terus juga melakukan analisis, selanjutnya individu atau seseorang melakukan kegiatan yang membantu mereka mempersempit pilihan karir mereka. Nah, tadinya kan individu tuh mempunyai 5 pilihan karir sebagai contoh. Nah, setelah dia melakukan komunikasi, setelah dia melakukan analisis, nah akhirnya dia mempersempit nih. Tadinya dari 5 pilihan karir dia mempersempit menjadi 3 pilihan karir. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada penilaian. Jadi setelah dia melakukan proses sintesis, individu atau seseorang mempertimbangkan 3-5 pilihan yang telah dihasilkan berdasarkan proses sintesis, dan yang berikutnya dia mempertimbangkan nih kira-kira apa saja kelebihan serta kekurangan masing-masing pilihan karirnya tersebut. Oke, ciri yang terakhir adalah eksekusi. Jadi setelah individu melakukan komunikasi, analisis, sintesis, dan penilaian, individu merumuskan dan berkomitmen untuk membuat rencana aksinya dalam menerapkan pilihan tentatif karir yang telah dia tuju atau yang dia inginkan. Oke, baik teman-teman. Setelah teman-teman melihat dan mengetahui pengertian maupun ciri-ciri dari pengambilan keputusan karir, selanjutnya kita akan melihat bersama-sama nih apa saja aspek-aspek dari pengambilan keputusan karir. Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman diri sendiri. Jadi individu itu perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi, ambisi, keterbatasan, dan sumber-sumber yang dimiliki.
Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Jadi individu juga perlu memiliki pengetahuan akan syarat-syarat maupun kondisi-kondisi yang dibutuhkan agar bisa sukses dalam pekerjaannya nanti, serta mengetahui keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan, dan prospek kerja di berbagai bidang dalam dunia kerja. Dan yang terakhir, ada penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri. Jadi, individu juga perlu memiliki kemampuan untuk membuat suatu penalaran yang realistis dalam merencanakan atau memilih bidang kerja dan atau pendidikan lanjutan yang mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki oleh individu tersebut. Jadi itulah 3 aspek dari pengambilan keputusan karir. Nah teman-teman, setelah teman-teman mempelajari pengertian, ciri-ciri maupun aspek-aspek dari pengambilan keputusan karir, apakah sekarang teman-teman sudah yakin dan mantap dalam memutuskan pilihan karir teman-teman? Nah teman-teman, itulah layanan informasi yang saya berikan kepada teman-teman terkait pengambilan keputusan karir melalui video ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan selama saya memberikan layanan informasi, mohon kritik dan sarannya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam sehat dan semangat selalu.